Shalom saudaraku terkasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Orang Tuaku yang Terbaik. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayahku seorang tunawicara. Meskipun demikian, ayah tetaplah adalah sosok terhebat di dalam hidupku dan aku sangat beruntung menjadi anaknya. Namun suatu ketika aku pernah mengecewakan, bahkan melukai hatinya. Ketika itu usiaku masih remaja. Anak usia remaja biasanya memiliki banyak teman dan juga kekasih, tetapi aku tidak pernah mengalaminya. Yang terjadi malah sebaliknya. Aku selalu dibuli oleh teman-teman sekolah karena memiliki seorang ayah yang tunawicara. Keadaan seperti ini sungguh membuatku tertekan. Kekesalan dan amarah telah menumpuk di dalam dada, seakan siap untuk meledak. Karena tidak dapat melampiaskannya kepada teman-teman, seringkali ayahlah yang menjadi tempat pelampiasan amarahku. Bukan hanya tidak mau mendengar nasihatnya, aku pun selalu menyalahkannya atas keadaan yang menimpaku. Aku benci padamu. Kenapa dari awal ayah tidak membunuhku atau menitipkan aku di panti asuhan saja, supaya aku bisa mendapat kehidupan yang tentram dan nyaman, tanpa perlu mendengarkan cemoohan orang-orang karena memiliki ayah sepertimu. Inilah yang selalu kukatakan kepada ayah. Pikirku, biar ayah tahu bagaimana rasanya dihina oleh orang lain. Tiba saat di mana aku merasa benar-benar tidak sanggup lagi menghadapi keadaanku. Di benakku saat itu, meregang nyawa adalah jalan yang terbaik. Tepat di hari ulang tahunku, aku memegang urat nadi hingga nyaris putus. Aku kira telah berhasil mengakhiri hidup ini. Ternyata tidak. Ayah yang ketika itu menungguiku untuk meniup lilin di hari ulang tahunku, khawatir ketika aku tidak kunjung keluar dari kamar. Ia masuk ke kamarku dan melihatku telah bersimbah darah. Ayah menggendongku dan aku merasakan kehangatan di dalam pelukannya. Saat itu hampir tengah malam, sehingga tak ada seorang pun yang dapat menolong ayah untuk membawaku ke rumah sakit. Dengan sekuat tenaga, ayah menggendongku hingga tiba di rumah sakit. Masih dalam keadaan setengah sadar, aku melihatnya terus menangis. Tanpa kata, ia memohon kepada dokter untuk menyelamatkan nyawaku. Keesokan harinya, ketika tersadar, aku melihat ayah tidur di sampingku. Ternyata ia mendonorkan darahnya untukku. Saat tak ada seorang pun yang dapat menolongku, ayah tetap ada untukku, bahkan jika harus memberikan nyawanya sekalipun. Aku sungguh menyesal atas apa yang aku perbuat selama itu kepadanya. Di atas tempat tidur pesakitanku, aku mengingat kembali masa-masa kecil dahulu. Aku sangat bahagia berada di sisinya, tanpa mempedulikan keterbatasannya itu. Ayah pun sangat menyayangiku. Pekerjaan apapun dilakukannya agar dapat memenuhi semua kebutuhanku. Lalu aku menggenggam tangannya dan berjanji di dalam hati tak akan lagi menyakiti hatinya. Tuhan tak pernah salah memilih orang tua untuk Anda, karena merekalah yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku minta ampun karena pernah kecewa memiliki orang tua seperti mereka.
Jadikanlah aku anak yang berbakti kepada orang tuaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. I must have a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. And I must have the Savior with me, for my faith at best is weak. He can whisper words of comfort that no other voice can speak. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. I must have the Savior with me in the onward march of life, through the tempest and the sunshine, through the battle and the strife.